Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Baiklah, sesuai dari saran dari Roy tadi, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang perkhodaman ya. Jadi tadi pertanyaannya itu adalah apakah khodam yang mendampingi kita gitu, apakah bisa pergi gitu ya, apakah bisa pergi dan juga apakah bisa mengkhianati kita ya sebagai apa ya istilahnya bosnya lah gitu ya. Kita sebagai pemilik si khodam, apakah khodam bisa mengkhianati kita gitu. Ini pertanyaan yang menurut saya cukup menarik juga, makanya akan saya bahas di sini. Dan mungkin ada sedulur yang memang ada pertanyaan, ya boleh silahkan bertanya aja di kolom komentar. Kalau misalnya saya bisa menjawabnya, insya Allah saya akan bahas di video selanjutnya insya Allah. Jadi pertanyaan dari sedulur semua itu sangat bermanfaat ya buat kami, nanti kita bikin konten begitu. Nah baiklah, yang akan kita bahas tadi itu ya, apakah khodam yang kita miliki itu bisa pergi atau minggat gitu ya istilahnya. Nah baiklah, akan saya jawab yang ini dulu ya. Nah kalau khodam itu kan ada 3 jenis ya. Kalau yang sepengetahuan saya itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah khodam dari amalan, khodam dari bacaan ya, suatu kalimat bacaan yang kita baca itu mengandung khodam. Dan yang kedua itu khodam yang memang kita miliki dari hasil pengisian gitu ya. Nah itu dari hasil pengisian diisi oleh seseorang gitu ya. Yang ketiga itu adalah khodam yang berasal dari datang sendiri ya. Yang pertama khodam amalan. Nah yang khodam amalan ini bisa berbagai jenis cara ya. Bisa dari pengijazahan dari seseorang guru, bisa dari hasil tirakat gitu ya, puasa dan lain sebagainya. Tentu kalau kita melakukan puasa tentu ada bacaan yang harus dibaca. Nah ini biasanya khodam dari amalan. Misalnya kita membaca surat ayat kursi gitu ya, dibarengi dengan berpuasa, itu khodamnya itu dari khodam amalan, dari khodam ayat kursi. Dan yang kedua itu khodam pengisian, yang ketiga khodam yang datang sendiri gitu ya. Nah ketiga khodam ini semuanya itu berbeda, semuanya berbeda. Kita akan bahas dulu yang khodam amalan. Kalau khodam amalan, kalau menurut saya itu tidak, dia itu berbeda dengan khodam yang dua tadi ya. Kalau khodam amalan itu dia itu tergantung dari amalan yang kita amalkan. Nah kalau misalnya kita rutin mengamalkannya, kalau kita istiqomah dalam mengamalkannya, insya Allah khodamnya ini tidak akan pergi, dia akan selalu ikut bersama kita, karena si khodam itu bergantung kepada amalan gitu kan. Seperti contoh khodam macan putih, kita kalau misalnya kita terus membaca mantra atau bacaan dari khodam macan putih, maka si khodam macan putih ini akan selalu ikut dengan kita begitu. Nah kalau khodam pengisian ini ada sedikit apa ya istilahnya, ada arah ke sana, ada arah dia itu bisa pergi. Kenapa? Yang pertama itu karena kita tidak mengakui keberadaan si khodam. Kita diisi nih, kita diisi oleh seseorang atau dimasukkan sesuatu khodam gitu ya. Nah, tapi setelah diisi, kita tidak mengakui adanya khodam di dalam diri kita. Nah, itu bisa pergi si khodam tersebut gitu. Kita jarang mengasah dengan cara yang diajarkan oleh guru kita gitu kan. Misalnya kita disuruh bertawasul, dikirimi Fatihah, kita jarang. Namanya saja kita lupa gitu kan. Itu bisa pergi si khodam tersebut. Tapi bisa juga tidak. Karena kenapa kok tidak bisa pergi?
Karena orang yang sudah mengisi khodam kepada kita itu sudah menyelaraskan, istilahnya menyatukan si khodam tersebut dengan ruhani kita gitu ya. Sehingga khodam tersebut itu akan mengikuti kita selamanya sepanjang kita hidup di dunia gitu ya. Tapi tidak sedikit juga khodam yang memang istilahnya bisa pergi, yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kalau kita tidak mengakui keberadaan khodam tersebut, kita melupakannya, kita tidak menganggapnya ada, mengikuti kita, itu bisa pergi. Nah begitu. Nah sedangkan kalau yang terakhir yang tadi datang sendiri, nah ini sudah pasti bisa pergi sendiri. Kenapa saya bisa bilang pergi sendiri? Kalau kita bercerita tentang khodam yang datang sendiri, ini ada beberapa sedulur ya, ada beberapa sedulur subscriber, termasuk juga salah satu murid saya juga, ketika dia melakukan sebuah hal gitu kan, sehingga dia didatangi oleh sosok khodam, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada yang mengaku dari kerajaan, ada yang mengaku dari alam apa gitu kan, dia mendatangi orang tersebut dan menawarkan untuk menjadi khodam gitu. Dan biasanya kalau khodam yang datang sendiri itu biasanya dia langsung terlihat, khodam itu langsung terlihat oleh mata kita ya gitu ya, bisa juga di batin juga bisa. Namun rata-rata berbeda dengan pengisian. Kalau pengisian itu kan ada yang bisa melihat dan juga ada yang tidak, cuman rata-rata 90%. Kalau khodam yang datang sendiri itu rata-rata kebanyakan bisa melihat gitu, karena dia menawarkan diri, saya akan menjadi khodammu, pendampingmu gitu kan, dia menawarkan diri. Nah kemudian nanti kalau kita sudah dia sudah menjadi khodam kita, dia disuruh apa aja mau, disuruh ini disuruh itu, nanti lama-lama dia akan meminta suatu persyaratan gitu. Bisa jadi kita disuruh ikut ke sana, ke alam dia, hidup di sana, ataupun dia meminta tumbal. Itu ada, pasti selalu ada. Dan yang paling buruknya lagi biasanya kalau orang yang diikuti oleh khodam, dicintai oleh khodam seperti itu ya, dia itu di dalam kehidupannya itu ada suatu hal yang memang menjadi suatu kesulitan. Bisa jadi rezekinya seret, bisa jadi jodohnya susah. Biasanya kalau khodamnya itu khodam perempuan, kita itu laki-laki misalnya, ketika kita mendekati perempuan manusia gitu ya, itu selalu dihalang-halangi sama si khodam perempuan ini. Jadi seolah-olah kita jangan mendekati lawan jenis selain dia gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kalau khodam yang datang sendiri itu biasanya dia itu tidak ikhlas. Emang pertamanya ikhlas, tapi nanti lama-lama dia akan meminta syarat gitu. Nah ini dia itu biasanya kalau udah menyatu dengan kita, dia nggak mau pergi, biasanya begitu. Tapi kalau dia udah bosan, dia bakal pergi sendiri, biasanya seperti itu. Nah itu yang 3 khodam tadi. Dan sedangkan untuk pertanyaan selanjutnya tadi, apakah khodam bisa mengkhianati kita? Ada sih khodam yang bisa mengkhianati, itu ada. Dan biasanya khodam yang mengkhianati itu adalah khodam yang nomor 3 tadi ya. Jadi khodam yang datang sendiri itu bisa mengkhianati kita. Dan biasanya ada beberapa sedulur juga yang bertanya, yang mengalami hal seperti itu. Dia itu sedulur didampingi sesosok khodam dan kemudian setelah beberapa tahun dia mengikuti, ternyata si khodam ini sebenarnya adalah khodam negatif yang mengaku, contohnya yang mengaku orang sakti, mengaku wali, mengaku beragama Islam dan lain sebagainya, mengaku aliran putih, padahal tujuan dia itu sebenarnya menyesatkan. Nah ini yang saya bilang mengkhianati. Karena apa? Tujuan awal dia itu sebenarnya berniat seolah-olah dia itu berniat baik, tapi pada akhirnya malah menjerumuskan. Itu yang menurut saya itu mengkhianati itu di situ. Kalau khodam yang pergi sendiri itu emang ada, dan khodam yang mengkhianati kita itu juga ada. Jadi semuanya ada sebenarnya gitu. Tergantung bagaimana kita menjalaninya gitu. Kalau kita menjalaninya dengan baik,
caranya itu adalah cara yang benar, cara yang tidak dilanggar oleh agama kita gitu, insya Allah ya kita tetap dalam posisi aman lah begitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalnya kita punya khodam, kita malah malas ibadah, malas melakukan kebaikan, kita malas untuk melakukan misalnya sholat gitu kan, itu sudah nggak benar gitu kan. Itu udah nggak benar. Nanti khodam itu malah bisa mengambil alih tubuh kita, jadi kita akan dibikin seperti apa ya, ya seperti orang gila lah. Makanya kita harus berhati-hati kalau untuk masalah perkhodaman. Nah itu mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Semoga adalah sedikit pencerahan buat kita semua ya. Baiklah, saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.